Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hanifati Satria dari kelas MI 2B absen 12 akan menjelaskan terkait tentang pertemuan kelima dari web programming lanjutan tentang pengelolaan akses dan framework Bootstrap. Jadi di dalam web programming sendiri itu ada istilah aset atau web asset. Ini tuh sebutan untuk file eksternal dari CSS atau mungkin JavaScript atau mungkin image dari web yang dibutuhkan nanti. Jadi secara sederhana yang bisa dilakukan adalah membuat folder CSS, folder JavaScript, dan folder image untuk menyimpan file aset tersebut sesuai jenis filenya. Di Laravel kita juga bisa membuat suatu folder seperti ini. Jadi di Laravel itu sendiri kita menyimpan folder aset seperti JavaScript, CSS, dan image itu ada di public. Di dalam public sendiri itu sudah defaultnya sudah ada 5 file ini. Jika kita ingin menyimpan file CSS atau mungkin image atau JavaScript, bisa membuat folder biar bisa disendirikan agar rapi di dalam folder public. Di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu cara agar nanti di webnya kita bisa mengakses CSS dan JavaScript. Pertama kita membuat tools dulu. Di sini saya membuat tools yang kemarin sudah dibuat, yaitu pakai URL mahasiswa. Lalu ada variabel R mahasiswa yang berisi variabel array yang berisikan Desa Lestari, Budi Hermawan, Bambang Kusumo, dan Lisa Pertama. Lalu dipanggil di view di Universitas Mahasiswa. Nah, di view sendiri, di sini saya sudah membuat folder di folder view ada folder universitas, lalu ada mahasiswa.py.php. Baik, ini adalah tampilan dari file mahasiswa.py.php. Biasa kita membuat HTML, lalu di sini kita memanggil folder file CSS yang sudah kita buat di public di folder CSS, master.css. Di sini hanya perintah CSS biasa untuk membuat background yang ada di body itu menjadi warna Alice blue. Lalu di sini menampilkan daftar mahasiswa, lalu memanggil yang ada di book study. Setelah itu di sini juga menampilkan image tadi kita simpan sama di public, tapi di folder sendiri, yaitu di folder image. Kita panggil dengan menuliskan foldernya lalu nama filenya. Di sini saya menambahkan sedikit kode agar nanti gambarnya tidak terlalu oversize. Lalu di sini PHP untuk menampilkan copyright. Lalu di sini kita juga memanggil JavaScript, folder JavaScript yang ada di public di myscript.js. Nah, di sini sendiri di baris pertama itu kan ada method get elements by tag name all. Nah, itu mencari semua tag all yang ada di halaman lalu disimpan seluruh elemen yang ditemukan ke dalam variabel list mahasiswa. Nah, ini di list mahasiswa. Lalu di baris kedua itu kan ada add event listener. Nah, itu dipakai untuk menempelkan event click. Jadi perintah list mahasiswa array 0 artinya saya ingin mengakses elemen pertama saja dari semua tag all yang ditemukan. Ini perlu dilakukan karena hasil dari get element by tag name berbentuk array, meskipun di halaman hanya ada satu tag all. Jadi nanti pada saat si elemen tag all-nya itu misalkan nama-namanya tadi diklik, function tampilkan yang ada di baris 4 ini sampai 6 akan dipanggil. Isinya menampilkan pesan alert dengan nilai yang diambil dari atribut inner HTML. Baik, langsung saja kita lihat di sini saya sudah membuka IP dari Laravel lalu mahasiswa URL-nya. Di sini sudah terlihat bahwa background-nya sudah berwarna tidak putih lagi tapi agak biru-biru gimana gitu.
Lalu sudah menampilkan juga gambar, 4 gambar. Lalu di sini JavaScript-nya jika kita tekan namanya akan muncul alert seperti ini. Begitu juga untuk bisa pertama, kalau mau cek data masuk akan muncul alert seperti ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan terkait Bootstrap CSS Framework. Nah, gunanya sendiri dari Bootstrap itu sendiri itu agar halaman web kita itu lebih menarik. Jadi kita akan menggunakan framework. Di sini yang sudah diajarkan, kita akan mempelajari akan menggunakan alamat file CGN Bootstrap. Jadi untuk cara penggunaannya sendiri kita edit di bagian mahasiswa.php ini. Baik, selanjutnya pada link yang tadi kita rujuk ke public CSS, selanjutnya kita menggunakan link Bootstrap CSS framework dari CGN Bootstrap. Di sini kita lakukan edit pada line ke-8. Di sini merujuk pada link tersebut yang agar bisa mengakses CSS Bootstrap dari link ini sendiri. Begitu juga dengan script JavaScript-nya, kita juga melakukan akses menggunakan Bootstrap di sini agar bisa menampilkan lebih menarik lagi. Namun kita di sini juga perlu mengedit pada bagian kelas tiap-tiap kelasnya, yaitu kelas bawaan dari Bootstrap, yaitu tag class container di baris 11, lalu juga menambahkan class list group ke dalam tag, lalu menambahkan class side circle dan image thumbnail ke dalam tag image. Setelah seperti ini, kita lihat di webnya, maka akan muncul tambah seperti ini. Bisa kita lihat yang tadinya awalnya di samping, bisa sekarang ada di tengah, lalu ada di dalam tabel, lalu pada tiap-tiap butuhnya terdapat di crop itu, ada di dalam lingkaran seperti ini, lihat jadi lebih rapi. Ini yang kita praktekkan kali ini itu masih cara online. Jadi jika kita mengakses web ini tanpa terkoneksi internet, maka tidak akan bisa. Jadi solusinya adalah kita download file-file yang ada di dalam sini. Misalkan ini ada ini, jika kita masuk ke dalam link ini, maka akan muncul seperti ini di internet, di web browser kita. Nah, ini itu bisa kita save, lalu kita masukkan di public di tempat CSS tadi, lalu ada bootstrap.min.css, kita simpan di dalam folder public, lalu folder CSS. Nah, nanti cara manggilnya seperti biasa, kita panggil seperti yang awal tadi, yaitu dengan cara menuliskan CSS lalu nama filenya bootstrap.min.css. Begitu juga dengan yang JavaScript. Jika kita masuk ke dalam link ini, maka akan muncul seperti ini, sama seperti ini. Kita save as saja di dalam folder public, lalu folder JavaScript. Nah, di sini saya sudah menyimpan, ada banyak sekali. Kita simpan lalu kita panggil satu-satu. Caranya sama seperti yang saya tadi. Kita panggil foldernya itu JavaScript, CS, folder CS, lalu namanya bootstrap. Akunnya jQuery 331 slim admin.cs. Kemudian satunya lagi, jangan lupa CS juga.
per tadi ada bootstrap.js, jQuery 331.slim, JS, lalu ada paper. Nah, di sini kita lakukan akses secara offline. Kita sini yang tadi folder file-file JavaScript dan CSS threadnya kita simpan di public. Ini akan sama ya. Kita lakukan refresh. Nah, tidak ada perbedaan karena tadi hanya perbedaan dari yang pertama menggunakan secara online, yaitu kita lakukan pemanggilannya menggunakan link. Yang kedua secara offline, yaitu kita download terlebih dahulu scriptnya, kita masukkan ke folder public, lalu di masing-masingnya entah itu yang formatnya CSS atau JavaScript kita simpan, lalu kita panggil lagi di kodenya tadi, maka hasilnya tetap akan sama. Nah, baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.